Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapa di sini yang udah siap emosinya diaduk-aduk? Hari ini Momo punya satu kisah spesial yang pasti bikin kalian gregetan, sakit hati, tapi endingnya dijamin puas banget. Bayangkan, seorang istri yang tulus mengabdi, tiba-tiba dipermalukan suaminya sendiri di depan ratusan orang. Dia dibilang norak dan disebut cuma pembantu. Padahal, si suami nggak tahu kalau wanita yang dia hina itu memegang rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Nah, sebelum kita masuk ke drama balas dendam yang elegan ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Dan seperti biasa, yuk kita absen dulu. Tulis nama, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu nih, sahabat setia Momo dari kota mana aja yang udah siap nonton hari ini? Oke, kalau sudah siap, pasang sabuk pengaman hati kalian. Kita langsung masuk ke ceritanya. Natasha menyeka butiran keringat yang mengalir di pelipisnya dengan punggung tangan. Aroma bawang goreng dan bumbu dapur yang menyengat seolah sudah menjadi parfum alaminya setiap pagi. Di dapur yang luas dan mewah dengan perabotan serba modern itu, Natasha bergerak lincah sendirian, tanpa bantuan satu orang asisten rumah tangga pun. Tangannya yang putih namun mulai kasar karena pekerjaan rumah, dengan cekatan menata piring-piring berisi nasi goreng spesial dan ayam suwir di atas meja makan marmer. Rumah ini megah, berdiri kokoh di kawasan elit, dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang sombong. Siapapun yang melihatnya dari luar pasti berpikir penghuninya hidup bak raja dan ratu. Namun, bagi Natasha, rumah ini tak ubahnya sangkar emas di mana ia justru berperan sebagai pelayan. Natasha, astaga, lama sekali sih kamu ini, ibu sudah lapar. Teriakan cempreng dari lantai atas membuat Natasha tersentak. Itu suara Bularas, ibu mertuanya. Wanita parubaya yang selalu menuntut pelayanan prima Mbak Ningrat itu tidak pernah sabar menunggu barang 1 menit pun. Iya, Bu. Sebentar, ini sudah siap semua di meja. Sahut Natasha setengah berteriak agar suaranya terdengar sampai ke lantai 2. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Bularas muncul dengan wajah masam, masih mengenakan gaun tidurnya yang berbahan sutra mahal, hadiah ulang tahun dari Natasha tahun lalu yang dibeli menggunakan uang tabungan pribadinya, meski Bularas tahunnya itu uang Farih. Bularas duduk di kursi utama, matanya menatap tajam ke arah hidangan di meja, lalu beralih menatap Natasha dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kamu ini ya, pagi-pagi sudah kucel begini. Lihat itu daster kamu, warnanya sudah pudar. Apa kamu tidak malu dilihat tetangga kalau lagi buang sampah? Cibir Bularas sambil mengambil sendok dengan kasar. Natasha hanya tersenyum tipis, menelan rasa perih di hatinya. Maaf, Bu. Tadi Natasha buru-buru masak biar Farih tidak terlambat sarapan, jadi belum sempat ganti baju. Alasan saja kamu, dengus Bularas. Belum sempat Natasha menjawab, sosok laki-laki tegap dengan setelan jas rapi menuruni tangga sambil merapikan jam tangan mewahnya. Itu Farih, suaminya. Wajahnya tampan, namun aura arogansi begitu kental terpancar dari sorot matanya. Farih baru saja dipromosikan menjadi manajer senior dan sejak saat itu, sikapnya semakin dingin kepada Natasha. Farih mendekati meja makan. Natasha dengan sigap mengambilkan piring, hendak menyendokkan nasi untuk suaminya seperti biasa. Minggir, ucap Farih dingin, menepis pelan tangan Natasha. Aku bisa ambil sendiri. Tanganmu bau bawang, nanti nafsu makanku hilang. Natasha terdiam, menarik tangannya kembali. Hatinya mencelos. Padahal ia bangun pukul 4 pagi demi memastikan semua kebutuhan Farih dan ibunya terpenuhi. Farih duduk dan mulai makan tanpa menatap istrinya sedikit pun. Nanti malam aku pulang telat. Ada pertemuan penting dengan klien besar di Hotel Grand Royal. Kamu jangan telepon-telepon, bikin malu kalau handphoneku bunyi terus pas lagi meeting. Iya, Mas, jawab Natasha pelan. Tapi, Mas Farih jangan lupa minum obatnya ya. Tensi Mas Farih kemarin agak tinggi. Farih meletakkan sendoknya dengan keras, hingga berdenting nyaring beradu dengan piring. Ia menatap Natasha dengan pandangan jijik. Bisa nggak sih kamu diam? Pagi-pagi sudah cerewet. Urus saja urusan dapurmu itu. Lihat penampilanmu, Natasha. Kamu itu istri seorang manajer.
Tapi gaya kamu lebih mirip pembantu di kompleks sebelah. Norak. Lusuh. Bikin sakit mata. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa filter. Bularas yang mendengar itu justru tertawa kecil, seolah ucapan anaknya adalah lelucon yang menghibur. Benar kata Farih itu, Natasha. Cobalah kamu belajar dandan sedikit. Pantas saja Farih malas ajak kamu keluar. Malu-maluin, timpal Bularas sambil mengunyah ayam suirnya. Natasha meremas ujung dasternya. Ingin rasanya ia berteriak. Ingin rasanya ia melemparkan fakta ke wajah mereka berdua, bahwa rumah mewah tempat mereka berteduh ini, mobil yang dikendarai Farih, hingga jas mahal yang melekat di tubuh suaminya itu, semuanya dibeli dengan uang Natasha. Uang dari dividen perusahaan raksasa warisan ayahnya yang selama ini ia kelola diam-diam melalui orang kepercayaannya. Tapi Natasha menahan diri. Ia ingat janjinya pada almarhum ayahnya untuk mencari pendamping yang tulus mencintainya, bukan mencintai hartanya. Selama 3 tahun pernikahan ini, ia menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris tunggal Nusantara Group, berharap Farih akan mencintainya apa adanya. Namun, harapan itu kian hari kian pupus. Mas, uang belanja bulanan sudah menipis. Ibu minta dibelikan vitamin impor. Harganya lumayan mahal. Ujar Natasha hati-hati, mencoba mengalihkan pembicaraan dari fisiknya. Farih mendengus kasar, merogoh dompetnya dan melemparkan beberapa lembar uang berwarna merah ke atas meja makan. Uang itu berserakan di dekat piring sambal. Dasar boros. Perasaan baru minggu lalu aku kasih uang. Kamu pakai buat apa saja sih? Jangan-jangan kamu kasih ke keluargamu yang di kampung itu ya? Tuduh Farih sembarangan. Demi Allah tidak, Mas. Harga kebutuhan memang naik, dan vitamin ibu itu 1 botolnya saja sudah 1 juta lebih. Bela Natasha. Sudah, ambil saja itu. Jangan banyak protes. Bersyukur aku masih mau kasih nafkah istri yang bisanya cuma di rumah. Ongkang-ongkang kaki, gak punya penghasilan. Potong Farih ketus. Ia berdiri, mengelap mulutnya dengan tisu lalu membuangnya sembarangan ke lantai, tepat di dekat kaki Natasha. Aku berangkat. Ingat, jangan hubungi aku hari ini. Aku mau fokus mengejar posisi direktur. Kalau proyek dengan Pak Burhan ini gol, aku gak perlu lagi pusing mikirin recehan buat kamu, ucap Farih angkuh sambil melangkah pergi. Farih, hati-hati nak. Sukses ya pertemuannya. Seru Bularas dengan nada manis yang berubah drastis, berbanding terbalik saat ia bicara pada Natasha. Natasha membungkuk, memunguti lembaran uang yang berserakan dan tisu bekas pakai suaminya. Matanya berkaca-kaca menatap punggung tegap Farih yang menghilang di balik pintu utama. Hanya pembantu, gumam Natasha lirih, mengulang kata-kata suaminya tadi. Lihat saja nanti, Mas. Siapa yang sebenarnya majikan, dan siapa yang sebenarnya menumpang hidup. Di luar, suara mesin mobil menderu menjauh. Natasha menarik napas panjang, menghapus air mata yang hampir jatuh, dan kembali membawa piring kotor ke wastafel. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, dan ia belum tahu bahwa takdir akan membawanya ke sebuah kejutan besar malam nanti. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya oranye yang menembus celah jendela ruang tamu. Jam dinding berdetak seolah memburu waktu, sama seperti detak jantung Farih yang kian tak beraturan. Malam ini adalah malam penentuan. Gala dinner di Hotel Grand Royal bukan sekadar pesta makan malam biasa, melainkan ajang pertaruhan karirnya. Posisi direktur operasional sedang kosong, dan Farih harus memastikan Pak Burhan, sang komisaris utama, meliriknya. Farih berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mematut diri dengan setelan jas hitam branded yang baru saja ia beli. Tentu saja dengan kartu kredit yang tagihannya seringkali diam-diam dilunasi oleh Natasha menggunakan uang sisa belanja, yang sebenarnya adalah uang pribadinya. Natasha, mana dasi merah marunku? Kamu ini bagaimana sih? Suami mau berangkat acara penting, perlengkapannya belum disiapkan, teriak Farih dari dalam kamar. Natasha yang sedang mengepel lantai ruang tengah bergegas mematikan keran air, mengelap tangannya yang basah ke daster, lalu berlari kecil menuju kamar. Ada di laci paling atas. Mas. Sudah aku setrika dan gulung rapi, jawab Natasha sambil membuka laci lemari. Ia mengambil dasi sutra itu dan menyodorkannya pada Farih. Farih menyambar dasi itu kasar. Lain kali taruh di luar. Aku nggak punya waktu buat main tebak-tebakan isi laci. Kamu tahu kan,
malam ini aku harus terlihat sempurna? Jangan sampai ada satupun kesalahan kecil yang bikin aku kelihatan miskin di depan investor. Natasha hanya mengangguk pelan, lalu mundur beberapa langkah memberi ruang bagi suaminya. Ia menatap Farih yang tampak gagah dan tampan. Dulu, ia jatuh cinta pada ketegasan itu, namun kini ketegasan itu berubah menjadi keangkuhan yang menyakitkan. Terdengar suara klakson mobil yang nyaring dari halaman depan. Bukan suara klakson motor atau mobil biasa, melainkan bunyi klakson mobil mewah yang khas. Ah, itu pasti jemputan tim kantor. Aku harus pergi, kata Farih sambil menyemprotkan parfum mahal ke lehernya. Wanginya menyengat, wangi kemewahan yang seolah ingin menutupi bau kebusukan sikapnya di rumah. Farih berjalan cepat keluar kamar, diikuti Natasha di belakangnya. Di ruang tamu, Bularas sudah lebih dulu mengintip dari balik tirai jendela. Wajah wanita tua itu tampak sumringah. Farih, siapa itu yang datang? Mobilnya bagus sekali, mengkilap seperti mobil pejabat di TV. Seru Bularas antusias. Farih tersenyum bangga. Itu Zalina, Bu. Rekan kerjaku. Dia manajer pemasaran. Kami berangkat bareng satu tim, tapi dia yang bawa mobil karena mobil kantor sedang dipakai. Bohong. Itu adalah kebohongan yang sangat lancar keluar dari mulut Farih. Natasha tahu itu. Firasat seorang istri tidak pernah salah. Apalagi melihat gelagat Farih yang tiba-tiba sangat peduli penampilan sejak seminggu terakhir. Pintu depan terbuka. Sesosok wanita cantik melangkah masuk dengan percaya diri. Zalina. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, wajahnya glowing berkat perawatan mahal, dan di tangannya menjinjing tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya makan 1 tahun keluarga biasa. Wangi parfum Zalina segera memenuhi ruangan, menyingkirkan aroma pembersih lantai yang tadi dipakai Natasha. Selamat sore, Mas Farih. Sudah siap? Sapa Zalina dengan suara manja yang dibuat-buat. Matanya melirik sekilas ke arah Bularas, lalu tersenyum manis penuh kepalsuan. Oh, ini pasti ibunya Mas Farih ya? Salam kenal, Tante. Saya Zalina. Bularas langsung menyambut tangan Zalina dengan kedua tangannya. Matanya berbinar melihat perhiasan emas yang melingkar di pergelangan tangan wanita itu. Ya ampun, cantik sekali kamu, Nak Zalina. Sopan, wangi, bersih lagi. Beda sekali auranya. Aura orang sukses memang tidak bisa bohong ya. Puji Bularas berlebihan, sambil sesekali melirik sinis ke arah Natasha yang berdiri mematung di sudut ruangan sambil memegang kain pel. Zalina tertawa kecil, tawa yang terdengar renyah namun merendahkan. Ah, Tante bisa saja. Ini cuma gaun biasa kok. Oh ya, Mas Farih, kita harus buru-buru. Pak Burhan katanya on time banget orangnya. Kita nggak boleh telat menyambut beliau. Farih mengangguk cepat. Ia menoleh ke arah Natasha, tatapannya dingin seolah melihat orang asing yang mengganggu pemandangan. Kamu kunci pintu yang benar nanti. Jangan tidur duluan sebelum ibu tidur. Dan ingat, jangan tunggu aku pulang. Perintah Farih tegas. Natasha menatap suaminya, lalu beralih menatap Zalina. Ada tatapan mengejek yang tersembunyi di mata wanita cantik itu, saat melihat penampilan Natasha yang lusuh. Zalina seolah berkata, lihat, aku yang pantas mendampingi suamimu, bukan kamu. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Natasha pelan, mencoba tetap menjadi istri yang berbakti meski hatinya perih. Tuh, dengarkan Natasha, celetuk Bularas tiba-tiba, membuat suasana hening sejenak. Harusnya kamu itu contoh Nak Zalina ini. Jadi perempuan itu harus pintar jaga badan, pintar cari uang, jadi enak dipandang. Jangan cuma bisa pegang kain pel dan minta uang suami. Kalau Farih jalan sama Zalina begini kan ibu lihatnya pantas. Serasi. Kalau sama kamu, aduh, ibu yang malu. Deh. Jantung Natasha seperti berhenti berdetak sesaat. Penghinaan itu diucapkan terang-terangan di depan wanita lain. Zalina tersenyum penuh kemenangan, merasa di atas angin karena mendapat dukungan dari ibunda Farih. Sudah, Bu, nanti kita telat. Ayo Zalina, ajak Farih, sama sekali tidak membela istrinya. Ia bahkan tidak berpamitan dengan layak pada Natasha. Farih dan Zalina berjalan keluar menuju mobil mewah yang terparkir di halaman.
Bularas mengantar mereka sampai ke teras, melambaikan tangan dengan semangat layaknya melepas keberangkatan raja dan ratu. Natasha masih berdiri di tempatnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin bufet ruang tamu. Daster batik yang sudah pudar warnanya, rambut yang diikat asal-asalan, dan wajah tanpa riasan. Secara fisik, ia memang kalah telak dari Zalina malam ini. Tapi Farih lupa satu hal, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa di balik daster lusuh ini, mengalir darah keluarga konglomerat yang bisa membeli harga diri Zalina dan Farih sekaligus. Mobil Zalina melaju pergi meninggalkan debu. Bularas masuk kembali ke dalam rumah sambil mengomel sendiri. Punya mantu kok nggak ada yang bisa dibanggakan. Bisanya cuma abisin beras. Gumam Bularas sengaja dikeraskan saat melewati Natasha. Natasha menghela napas panjang, kembali membungkuk untuk melanjutkan mengepel lantai yang belum selesai. Namun, saat ia menunduk, matanya menangkap sesuatu di atas meja konsol dekat pintu keluar. Sebuah kotak kecil berwarna putih dengan label apotek. Obat jantung Farih. Tangan Natasha gemetar saat meraih kotak itu. Farih memiliki riwayat jantung lemah yang tidak boleh disepelekan. Jika ia terlalu lelah atau terkejut, dan tidak segera meminum obat ini saat gejala muncul, akibatnya bisa fatal. Farih begitu sibuk memikirkan penampilannya sampai melupakan nyawanya sendiri. Rasa marah dan sakit hati yang tadi membuncah perlahan bercampur dengan kekhawatiran. Bagaimanapun buruknya perlakuan Farih, lelaki itu masih suaminya yang sah. Aku harus mengantarnya, bisik Natasha pada dirinya sendiri. Ia melirik jam dinding. Acara baru akan dimulai 1 jam lagi. Jarak rumah ke Hotel Grand Royal lumayan jauh jika macet. Tanpa pikir panjang, Natasha melepaskan kain pelnya. Ia tidak sempat berganti pakaian. Bularas sudah masuk ke kamarnya untuk menonton sinetron. Natasha menyambar jaket hoodie lamanya yang tergantung di balik pintu dapur untuk menutupi dasternya, memakai sandal jepit, dan berlari keluar rumah. Ia harus menyelamatkan suaminya. Meskipun mungkin di sana nanti, suaminya justru akan membunuhnya dengan kata-kata. Natasha menyetop angkot yang kebetulan lewat di depan kompleks. Pikirannya kalut. Ia tidak tahu bahwa keputusan nekatnya untuk menyusul Farih malam ini akan menjadi kunci pembuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Takdir sedang bergerak, membawa sang pembantu menuju tahta aslinya. Debu jalanan dan asap knalpot menyergap masuk melalui jendela angkot yang terbuka lebar. Natasha duduk terhimpit di antara seorang ibu yang membawa keranjang sayur dan seorang pelajar yang sibuk dengan ponselnya. Peluh kembali membasahi punggungnya di balik jaket hoodie lusuh berwarna abu-abu itu. Jaket ini adalah satu-satunya pelindung dasternya dari tatapan orang-orang, meski sebenarnya tidak banyak membantu menyamarkan penampilannya yang jauh dari kata layak untuk tujuan yang sedang ia tuju. Tangan Natasha menggenggam erat kotak obat kecil berwarna putih itu. Kotak yang menjadi nyawa bagi suaminya, sekaligus alasan mengapa ia rela menembus kemacetan kota di malam hari seperti orang linglung. Pikirannya melayang pada ucapan dokter spesialis jantung Farih bulan lalu. Pak Farih tidak boleh stres berlebihan, Bu. Dan obat ini harus diminum rutin, terutama jika beliau akan menghadapi situasi yang memacu adrenalin. Terlambat sedikit saja saat serangan datang, fatal akibatnya. Kata-kata, fatal, itu terngiang-ngiang di kepala Natasha, mengalahkan rasa sakit hatinya atas hinaan Farih tadi pagi. Biarlah Farih membencinya, biarlah Farih memaki penampilannya, asalkan suaminya itu selamat malam ini. Cintanya pada Farih memang bodoh, pikir Natasha. Cinta yang membuatnya buta dan rela merendahkan diri sendiri demi ego laki-laki yang bahkan tak pernah menghargainya. Kiri, Pak. Depan lobi hotel ya? Seru Natasha memecah lamunannya. Sopir angkot menoleh sekilas lewat kaca spion, keningnya berkerut. Hotel Grand Royal, Neng? Yakin? Itu hotel bintang 5, angkot nggak boleh masuk sampai lobi utama. Cuma bisa sampai gerbang depan saja. Iya, Pak. Tidak apa-apa, saya jalan kaki dari gerbang, jawab Natasha cepat. Angkot berwarna biru itu menepi, berhenti tepat di samping pilar marmer raksasa bertuliskan Grand Royal Hotel, A Nusantara Group Property. Tulisan emas itu berkilauan ditimpa lampu sorot, memancarkan aura kemewahan yang mengintimidasi siapa saja yang merasa tidak selevel. Natasha turun, membayar ongkos dengan uang receh, lalu berdiri mematung sejenak di trotoar.
Angin malam menerbangkan helai rambutnya yang keluar dari ikatan. Di hadapannya, bangunan megah setinggi 30 lantai itu berdiri angkuh. Dinding kacanya memantulkan cahaya kota, dan deretan mobil mewah, Ferrari, Mercedes, Alphard, mengantre masuk menuju lobi utama yang berjarak sekitar 200 meter dari gerbang. Ada getaran aneh di dada Natasha saat melihat logo Nusantara Group di puncak gedung. Ini adalah warisannya. Hotel ini, tanah tempat ia berpijak, bahkan aspal jalanan masuk ini, secara teknis adalah miliknya. Ayahnya membangun kerajaan bisnis ini dengan keringat dan air mata, dan kini ia datang ke sini bukan sebagai pemilik yang dihormati, melainkan sebagai istri yang terbuang yang bahkan harus naik angkot untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Natasha menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Ia merapatkan jaketnya, memastikan daster batiknya tidak menyembul keluar, lalu mulai melangkah memasuki gerbang. Satpam di pos depan yang sedang sibuk memberi hormat pada sebuah mobil sedan hitam mengkilap, sempat melirik arah Natasha dengan tatapan curiga. Namun, karena mobil-mobil tamu gala dinner terus berdatangan tanpa henti, satpam itu tidak sempat menegurnya. Natasha memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk melalui jalur pejalan kaki di sisi taman, jalur yang biasanya hanya dilewati oleh karyawan hotel lewat pintu samping. Langkah Natasha semakin cepat. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit karet menimbulkan bunyi cepak-cepok yang kontras dengan suara halus ban mobil-mobil mahal di sebelahnya. Beberapa tamu yang kebetulan membuka kaca mobil menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang mengernyit jijik, ada pula yang tertawa kecil sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Natasha menunduk, menyembunyikan wajahnya. Rasa malu mulai merayap naik, membakar wajahnya. Kuatkan hatimu, Natasha. Kamu di sini untuk Farih. Bukan untuk pamer, batinnya berulang kali. Akhirnya, ia sampai di pelataran lobi utama. Cahaya lampu kristal raksasa dari dalam lobi memancar keluar, menyilaukan mata. Di sana, di balik pintu kaca otomatis itu, dunianya dan dunia Farih seolah terpisah oleh jurang yang teramat dalam. Suara musik klasik sayup-sayup terdengar, bercampur dengan tawa renyah para sosialita dan pebisnis kelas kakap. Natasha berhenti di balik sebuah pilar besar, mengintip ke arah pintu masuk. Ia melihat petugas valet parking yang berseragam rapi, sedang membukakan pintu untuk seorang wanita dengan gaun malam berkilauan. Pemandangan itu mengingatkannya pada Zalina. Apakah Farih dan Zalina sudah masuk? Apakah obat ini akan sampai tepat waktu? Ia meremas kotak obat di tangannya semakin erat, hingga kemasannya sedikit penyok. Tidak ada jalan mundur. Jika ia pulang sekarang, dan Farih kolaps di tengah acara karena jantungnya tidak kuat menahan ketegangan presentasi, Natasha tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Natasha melangkah keluar dari balik pilar, menuju pintu kaca putar yang megah itu. Penampilannya yang lusuh, jaket hoodie belel, daster yang ujungnya sedikit terlihat, dan sandal jepit, langsung menjadi pusat perhatian petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga tepat di depan pintu. Petugas itu, yang mengenakan setelan safari hitam lengkap dengan AirPatch di telinga, segera menyadari kehadiran Natasha. Wajahnya yang semula ramah menyambut tamu, berubah garang seketika. Tubuh tegapnya bergerak cepat, menghadang langkah Natasha bahkan sebelum tangan wanita itu sempat menyentuh gagang pintu. Langkah Natasha terhenti. Ia mendongak, menatap wajah sang penjaga yang penuh intimidasi. Di balik pintu kaca, ia bisa melihat kerumunan orang-orang berpakaian pesta. Dunianya yang sebenarnya ada di dalam sana, namun malam ini, ia hanyalah orang asing yang tak diinginkan. Maaf, suara petugas itu berat dan tegas. Tangannya terangkat menghentikan Natasha. Tatapannya menyapu penampilan Natasha dari atas ke bawah dengan sorot merendahkan yang sangat familiar. Tatapan yang sama seperti yang Farih dan Bularas berikan setiap hari. Natasha menelan ludah. Ujian pertamanya dimulai di sini. Ia bukan lagi nyonya besar pemilik Nusantara Group di mata mereka. Ia hanyalah seorang wanita miskin yang tersesat di istana emas. Tapi demi nyawa suaminya, Natasha bersumpah tidak akan berbalik arah. Maaf, Mbak. Area ini khusus tamu undangan VVIP. Pintu samping untuk pengiriman barang atau catering ada di sebelah utara, lewat jalur loading dock. Silakan memutar lewat sana, ucap petugas keamanan itu dengan nada dingin dan tegas. Tubuh tegapnya yang dibalut seragam safari hitam masih merentang kaku,
menjadi tembok pemisah antara Natasha dan pintu kaca yang berkilauan. Natasha mendongak, matanya menatap nanar wajah petugas yang bernama Danu, terbaca dari nametak besi di dadanya. "Pak Danu, tolong dengarkan saya. Saya bukan pengantar barang, dan saya juga bukan pengemis. Suami saya ada di dalam, di acara gala dinner perusahaan. Namanya Farih. Saya harus memberikan obat jantung ini darurat. Nyawanya bisa terancam kalau obat ini tidak diminum tepat waktu." Suara Natasha bergetar, memohon pengertian. Ia mengangkat kotak obat kecil di tangannya sebagai bukti. Danu justru mendengus, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis. Ia melirik sekilas ke arah sandal jepit Natasha yang kotor terkena debu jalanan, lalu beralih ke jaket hoodie Blel yang membungkus tubuh wanita itu. "Mbak, tolong jangan bikin drama di sini. Suami Mbak di dalam?" "Yang benar saja. Tamu di dalam itu minimal datang pakai mobil Alphard, pakai jas, wangi. Lah, Mbak, baunya saja bau asap knalpot. Jangan mengada-ada demi minta sumbangan. Pergi sekarang, atau saya panggilkan teman saya untuk menyeret Mbak keluar area hotel." Ancaman itu membuat nyali Natasha menciut. Tapi bayangan Farih yang memegangi dada kesakitan lebih menakutkan baginya. Beberapa tamu yang baru turun dari mobil mewah mulai memperhatikan keributan kecil itu. Seorang wanita bergaun sutra biru muda yang berjalan melewati mereka, bahkan sempat menutup hidung dengan kipas tangannya. "Ih, kok bisa ada orang kampung nyasar ke lobi hotel bintang 5 sih? Security-nya gimana ini kerjanya? Bikin gak nyaman saja?" Celetuk wanita itu dengan suara yang sengaja dikeraskan, lalu melenggang masuk tanpa menoleh lagi. Wajah Natasha memerah padam. Harga dirinya serasa diinjak-injak tepat di depan pintu properti miliknya sendiri. Danu yang mendengar komplain tamu itu langsung memelototi Natasha. Tangannya sudah bergerak ke arah walkie-talkie di pinggangnya, bersiap memanggil bantuan untuk mengusir paksa. "Monitor, pos 1. Ada gangguan di lobi utama, tolong kirim 2 personel untuk..." "Tunggu," potong Natasha cepat, setengah berbisik namun penuh penekanan. Ia tidak punya pilihan lain. Waktu terus berjalan. Jika ia terus berdebat, Farih mungkin sudah kolaps di dalam sana. Natasha merogoh saku tersembunyi di balik-balik hoodie-nya dengan tangan gemetar. Ia menarik sebuah dompet kartu kecil yang sudah lama tidak ia sentuh. Dengan gerakan cepat agar tidak terlihat oleh tamu lain, Natasha menarik selembar kartu berwarna hitam matte dengan pinggiran emas. Tidak ada logo bank di sana. Hanya ada ukiran timbul bergambar burung Garuda emas kecil di sudut kanan atas, dan tanda tangan presidir pendiri Nusantara Group, ayah kandung Natasha. Itu adalah The Royal Black Access. Kartu sakti yang hanya dimiliki oleh 5 orang di dunia ini, anggota inti keluarga pemilik saham terbesar Nusantara Group. Kartu yang membuat siapapun pemegangnya memiliki akses mutlak ke seluruh properti grup tanpa terkecuali, bahkan bisa memecat general manager hotel hanya dengan 1 jentikan jari. Natasha menyodorkan kartu itu tepat di depan mata Danu, menyembunyikannya di balik telapak tangannya agar hanya petugas itu yang bisa melihat. "Lihat ini baik-baik, Pak Danu, dan tolong, gunakan mata Bapak," desis Natasha tajam. Aura ibu rumah tangga yang lemah lembut lenyap seketika, digantikan oleh tatapan dingin seorang pewaris tahta. Danu mengernyit, awalnya hendak menepis tangan Natasha. Namun, saat matanya menangkap kilau emas dari lambang Garuda dan tekstur kartu yang khas itu, gerakannya terhenti di udara. Matanya membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar. Wajah garangnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ia mengenali kartu itu. Saat pelatihan dasar keamanan 5 tahun lalu, gambar kartu ini dipampang di layar besar dengan peringatan keras. Siapapun yang memegang kartu ini adalah pemilik. Perlakukan seperti raja. Kesalahan sedikit saja, karir kalian tamat. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung muncul di dahi Danu. Lututnya gemetar. Ia menatap wajah Natasha lagi, mencoba mencocokkan wajah wanita lusuh di depannya dengan kartu sakti itu. Tapi sorot mata tajam Natasha meyakinkannya bahwa ini bukan main-main. "Ini, Nyonya?" Suara Danu tercekat. Ia gelagapan. Hampir saja ia membungkuk hormat dan berteriak memanggil manajer. "SSTD." Natasha meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat keras agar Danu diam. "Jangan ribut. Jangan panggil siapapun.
Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu siapa saya. Bapak mengerti. Danu mengangguk kaku seperti robot, mulutnya terkunci rapat saking takutnya. Ia menurunkan tangannya yang tadi menghalangi jalan, lalu dengan tangan gemetar ia menekan tombol otomatis untuk membuka pintu kaca lebar-lebar, mempersilakan Natasha lewat. Sikap tubuhnya berubah drastis menjadi sangat hormat, sedikit membungkuk ngeri. Silakan masuk. Maafkan kelancangan saya, Nyonya. Silakan, bisik Danu dengan suara parau. Natasha menyimpan kembali kartu itu ke dalam saku jaketnya. Ia menarik napas panjang, memperbaiki letak kerudung hoodie-nya agar semakin menutupi wajah. Tanpa menoleh lagi pada Danu yang masih terpaku pucat, Natasha melangkah melewati ambang pintu. Udara dingin dari pendingin ruangan dan aroma mewah bunga lili segar langsung menyambutnya. Kontras sekali dengan debu jalanan di luar tadi. Lantai marmer yang dipijaknya begitu mengkilap, hingga memantulkan bayangan sandal jepitnya yang kusam. Di sekelilingnya, pilar-pilar emas menjulang tinggi, dan lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit lobi. Jantung Natasha berdegup kencang. Ia berhasil masuk ke dalam benteng musuh. Atau lebih tepatnya, benteng miliknya sendiri yang kini dikuasai oleh orang-orang yang meremehkannya. Ia menyelinap di balik sebuah pot tanaman hias besar, matanya menyapu seluruh penjuru ballroom yang pintunya terbuka lebar di ujung lobi. Sayup-sayup terdengar suara MC membuka acara. Natasha harus menemukan Faris sekarang, sebelum semuanya terlambat. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkah kakinya malam ini bukan hanya untuk menyelamatkan suaminya, melainkan untuk menjemput takdirnya sendiri yang akan mengguncang seluruh isi gedung itu. Natasha melangkah masuk ke dalam Grand Ballroom dengan jantung berdegup kencang, seirama dengan alunan musik orkestra yang memenuhi ruangan megah itu. Cahaya dari ribuan kristal chandelier di langit-langit memantul indah pada lantai marmer dan gelas-gelas kristal yang dipegang para tamu. Di sini, di tengah lautan manusia yang mengenakan gaun malam sutra dan setelan jas desainer ternama, Natasha merasa seperti sebutir debu kotor yang tersesat di istana kaca. Ia menarik tudung hoodie-nya lebih rendah, mencoba menyembunyikan wajahnya sebanyak mungkin. Tubuhnya merapat ke dinding, bergerak perlahan di antara bayang-bayang pilar raksasa agar tidak menarik perhatian pelayan yang hilir mudik membawa nampan canape. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, mencari satu sosok yang menjadi alasan kegilaannya malam ini. "Farih, kamu di mana?" bisiknya lirih, suaranya tenggelam oleh gelak tawa tamu-tamu di dekatnya. Setelah beberapa menit mencari, pandangan Natasha terkunci pada satu titik di tengah ruangan, tepat di dekat meja prasmanan VIP. Di sana, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Farih. Namun, pemandangan yang tersaji di depan matanya seketika membuat langkah Natasha terhenti. Kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya ditarik paksa dari tubuhnya. Farih tampak begitu bersinar. Ia tertawa lepas, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang jarang sekali Natasha lihat saat berada di rumah. Tapi bukan itu yang merobek hati Natasha. Di lengan Farih, melingkar erat tangan seorang wanita. Zalina. Wanita itu terlihat memukau dengan gaun merah menyala yang mengekspos bahu mulusnya. Mereka berdiri begitu rapat, nyaris tanpa jarak. Farih sesekali mencondongkan tubuhnya untuk berbisik di telinga Zalina, membuat wanita itu tertawa manja sambil memukul pelan dada Farih. Dada yang di dalamnya terdapat jantung yang sedang Natasha khawatirkan setengah mati. Natasha menahan napas, mencoba menajamkan pendengarannya saat ia memberanikan diri beringsut sedikit lebih dekat, bersembunyi di balik punggung seorang tamu bertubuh besar. "Luar biasa, Pak Farih." Terdengar suara seorang pria parubaya yang sedang memegang gelas anggur, berbicara pada Farih. "Saya dengar tim Bapak yang memimpin proyek besar bulan ini. Dan ini, pasti istri tercinta yang sering Bapak ceritakan itu, ya?" Serasi sekali. Cantik dan elegan. Dunia Natasha seakan berhenti berputar. Ia menunggu Farih menyangkal. Ia menunggu suaminya berkata, "Oh bukan, ini rekan kerja saya. Istri saya ada di rumah." Itu jawaban yang wajar, bukan? Namun, Farih justru tersenyum lebar, membusungkan dadanya dengan bangga. Ia menatap Zalina dengan tatapan memuja, lalu menoleh kembali pada kolega bisnisnya itu. "Terima kasih, Pak. Perkenalkan, ini Zalina. Dia memang wanita hebat. Tanpa dukungan dia di samping saya, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di sini malam ini. Dia adalah inspirasi saya,
Jawab Fari diplomatis namun penuh makna ganda, sengaja membiarkan kesalahpahaman itu terjadi. Zalina tersenyum malu-malu, semakin mengeratkan pegangannya di lengan Fari. Ah, Mas Fari bisa saja. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan kita, sahut Zalina dengan nada menggoda. Hati Natasha hancur berkeping-keping. Rasanya lebih sakit daripada saat Fari menghina masakannya, atau saat Bularas mencemooh penampilannya. Di sini, di hadapan publik, Fari secara tidak langsung telah menghapus keberadaan Natasha. Suaminya lebih bangga mengakui selingkuhannya sebagai pasangan hidup daripada istri sahnya yang rela berkorban darah dan air mata. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mata Natasha. Tangannya yang memegang kotak obat gemetar hebat. Untuk apa aku kesini? Batinnya menjerit. Untuk menyelamatkan nyawa laki-laki yang bahkan tidak menganggapku ada. Ingin rasanya Natasha berbalik arah, berlari pulang, dan membiarkan Fari menikmati karma hidupnya. Biarlah dia sakit, biarlah dia menderita. Namun, saat kemarahan itu memuncak, mata Natasha menangkap gerakan kecil Fari. Fari tiba-tiba berhenti tertawa. Wajahnya yang tadi merah karena kegembiraan, sedikit memucat. Tangan kanannya terangkat, meremas pelan dada kirinya, sementara napasnya terlihat sedikit tersengal, meski ia berusaha menutupinya dengan senyuman. Itu tanda-tanda awal. Detak jantungnya mulai tidak stabil karena euforia dan kelelahan. Naluri Natasha sebagai istri kembali mengambil alih logikanya. Kebenciannya sesaat tertutup oleh rasa kemanusiaan dan sisa-sisa cinta yang bodoh. Ia tahu, jika obat itu tidak diminum dalam 5 menit ke depan, Fari bisa kolaps di tengah pesta ini. Dan jika itu terjadi, karir yang dipuja-puja Fari akan tamat, mungkin begitu juga dengan nyawanya. Bodoh. Kamu memang wanita bodoh, Natasha, rutuknya pada diri sendiri sambil menyeka kasar air mata di pipinya. Ia tidak bisa membiarkan Fari mati. Belum saatnya. Fari harus tetap hidup untuk melihat siapa sebenarnya istri yang ia sia-siakan ini. Fari harus tetap sehat untuk merasakan penyesalan yang amat sangat nanti. Dengan tekad yang bulat, Natasha menguatkan genggamannya pada kotak obat itu. Ia menarik napas panjang, menegakkan bahunya yang tertutup jaket lusuh. Tidak peduli dengan tatapan jijik orang-orang, tidak peduli dengan rasa sakit di hatinya melihat kemesraan mereka. Ia harus menyerahkan obat ini. Natasha melangkah keluar dari persembunyiannya. Sandal jepitnya berdecit pelan di atas marmer saat ia mulai membelah kerumunan. Beberapa tamu yang menyadari kehadirannya langsung menyingkir dengan wajah kaget, seolah melihat tikus got masuk ke restoran bintang 5. Permisi. Maaf, permisi, gumam Natasha pelan, matanya lurus menatap punggung Fari yang kini kembali tertawa meski tangannya masih memegangi dada. Jarak mereka tinggal 5 meter. Natasha sudah siap dengan segala kemungkinan. Ia siap diusir, ia siap dimaki. Tapi ia tidak pernah siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Fari berbalik dan menyadari bahwa aib terbesarnya kini berdiri nyata di tengah pesta impiannya. Suara denting gelas dan tawa sopan yang memenuhi Grand Ballroom perlahan meredup di telinga Natasha, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang bergemuruh. Langkah kakinya terasa berat, seolah lantai marmer itu berubah menjadi lumpur hisap. Namun, tatapannya terkunci pada punggung tegap Fari yang hanya berjarak beberapa langkah lagi. Natasha mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar. Ujung jarinya menyentuh jas mahal Fari, jas yang ia setrika dengan penuh kasih sayang tadi pagi. Mas, panggil Natasha pelan, suaranya parau menahan tangis. Sentuhan itu membuat Fari tersentak. Tubuhnya menegang. Ia berbalik perlahan, wajahnya masih menyisakan sisa tawa yang belum pudar sepenuhnya. Namun, begitu matanya menangkap sosok di hadapannya, tawa itu lenyap seketika. Digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Fari mematung. Matanya membelalak menatap istrinya, wanita yang seharusnya mendekam di dapur rumahnya, kini berdiri di tengah pesta elit dengan jaket hoodie belel, daster batik yang menyembul di bagian bawah, dan wajah berminyak tanpa riasan. Penampilan Natasha bagaikan noda tinta hitam di atas kain sutra putih yang bersih. Kamu? Desis Fari, suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya yang tadi pucat menahan sakit jantung, kini merah padam karena malu dan amarah yang meledak. Zalina, yang berdiri di samping Fari, ikut menoleh. Hidung mancungnya berkerut jijik,
seolah baru saja mencium bau sampah busuk. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung, menatap Natasha dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat menusuk. "Ya ampun, Mas Farih. Siapa gembel ini?" tanya Zalina dengan suara lantang yang sengaja tidak dipelankan. "Kok keamanan bisa lolosin orang macam ini masuk? Ih, bau matahari banget." Pertanyaan Zalina bagaikan pemicu bom waktu. Seketika itu juga, perhatian para tamu di sekitar mereka teralihkan. Percakapan bisnis terhenti. Kepala-kepala menoleh. Puluhan pasang mata kini tertuju pada drama kecil di dekat meja prasmanan itu. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. "Siapa itu? Kumal sekali, apa dia pengemis?" "Itu bukannya bicara sama Pak Farih calon direktur." Natasha tidak mempedulikan tatapan orang-orang. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan suaminya. Ia menyodorkan kotak obat putih yang sudah sedikit penyok dalam genggamannya. "Mas, obat jantungmu tertinggal," ucap Natasha, mengabaikan penghinaan Zalina. "Tadi aku lihat kamu memegang dada. Minumlah sekarang, Mas. Tolong, jangan keras kepala." Farih menatap kotak obat itu, lalu menatap wajah tulus Natasha. Sepersekian detik, ada kilatan ketakutan di matanya, takut penyakitnya kambuh. Tapi, ketakutan itu kalah telak oleh egonya. Ia melirik sekeliling, melihat tatapan para kolega, atasan, dan pesaing bisnisnya yang menatapnya dengan tanda tanya besar. Jika ia mengakui wanita lusuh ini adalah istrinya, tamatlah riwayatnya. Citra eksekutif muda sukses yang ia bangun bertahun-tahun akan hancur lebur. Ia akan jadi bahan tertawaan satu kantor. Pilihan itu diambil Farih dalam hitungan detik. Pilihan yang kejam. Dengan gerakan kasar, Farih menepis tangan Natasha. Plah, kotak obat itu terlempar, jatuh menggelinding di lantai marmer yang dingin. Isinya berhamburan keluar, pil-pil kecil berserakan di bawah kaki para tamu yang mengenakan sepatu mengkilap. "Apa-apaan kamu?" bentak Farih, suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membungkam semua bisik-bisik. Natasha terkesiap, mundur selangkah. Matanya menatap nanar pil-pil yang berserakan, lalu beralih menatap wajah suaminya tak percaya. "Mas, aku cuma mau antar." "Diam," potong Farih cepat. Ia sadar semua mata tertuju padanya. Ia harus mengendalikan narasi sekarang juga. Ia memasang wajah berwibawa namun penuh kemarahan yang dibuat-buat, lalu berbalik menghadap para tamu yang kebingungan. Farih tertawa canggung, merentangkan tangannya seolah meminta maaf pada hadirin. "Maafkan ketidaknyamanan ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," seru Farih lantang, suaranya menggema di ballroom. Ia menunjuk Natasha dengan telunjuknya yang gemetar. "Maaf gayanya norak, dia cuma pembantu di rumah saya." Dunia Natasha runtuh saat itu juga. Waktu seakan berhenti. Kalimat itu menghujam jantungnya lebih tajam daripada pisau belati manapun. Pembantu. Suaminya sendiri, lelaki yang ia cintai dan ia lindungi, baru saja memproklamirkan pada dunia bahwa ia hanyalah seorang pelayan. Farih belum selesai. Ia melihat keraguan di mata beberapa tamu, jadi ia menambahkan bumbu kebohongannya agar semakin meyakinkan. "Dia memang sedikit terganggu jiwanya," lanjut Farih sambil mengetuk pelipisnya sendiri, berakting prihatin. "Dia terobsesi pada saya dan sering berhalusinasi jadi nyonya rumah. Maklum, orang kampung yang tidak tahu sopan santun. Sudah dikasih hati, malah bikin onar di tempat terhormat seperti ini." Zalina langsung menyambar umpan itu dengan cepat. Ia tertawa sinis, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya ampun, kasihan sekali ya Mas Farih punya pembantu stres begini. Pantesan tadi ngelantur panggil Mas Farih. Mas. Dasar tidak tahu diri." Zalina maju selangkah, mendorong bahu Natasha dengan telunjuknya yang berkuku tajam. "Heh, pelayan. Sadar diri dong. Lihat tempat ini. Lihat baju kamu. Kamu itu bikin kotor pemandangan tahu nggak? Sana pungut sampah obat kamu itu dan keluar." Natasha tidak menjawab. Tubuhnya membeku. Rasa sedih yang tadi mendominasi, perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan gelap yang merambat naik dari dasar hatinya. Air matanya kering seketika. Ia menatap Farih. Mencari sisa-sisa penyesalan di mata lelaki itu.
Tapi nihil. Farih justru menatapnya dengan sorot mata mengancam, bibirnya bergerak tanpa suara mengucapkan kata, "Pergi." Di momen itulah, Natasha yang lama, istri yang penurut, sabar, dan penuh cinta, mati. Natasha menegakkan punggungnya. Ia tidak memungut obat yang berserakan itu. Ia membiarkannya terinjak oleh sepatu hak tinggi Zalina. Perlahan, Natasha mengangkat wajahnya. Tatapan matanya yang semula sayu dan memelas, kini berubah tajam, dingin, dan menusuk, persis seperti tatapan seekor singa yang terbangun dari tidurnya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak mengamuk. Ia hanya menatap Farih lekat-lekat, merekam wajah pengkhianat itu baik-baik di ingatannya. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba pecah ketika pintu utama ballroom terbuka lebar. Suara langkah kaki tegas dan berwibawa terdengar mendekat. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Farih yang melihat siapa yang datang langsung pucat, lalu buru-buru mengubah ekspresinya menjadi senyum penjilat paling manis. Pak Burhan, komisaris utama yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Dan dia tidak datang sendiri. Mata tua Pak Burhan yang tajam langsung menyapu ruangan, melewati Farih yang tersenyum lebar, dan berhenti tepat pada sosok wanita berjaket lusuh yang berdiri tegak di tengah lingkaran penghinaan itu. Farih, yang tidak menyadari arah pandangan Pak Burhan, dengan bodohnya malah mencoba memanfaatkan situasi. "Ah, Pak Burhan. Selamat datang, Pak." Seru Farih sambil berjalan cepat mendekati Pak Burhan, berusaha menghalangi pandangan bos besarnya dari Natasha. "Maaf Pak, ada sedikit insiden kecil. Ada orang gila masuk, petugas keamanan sedang." Namun, ucapan Farih terhenti di udara. Pak Burhan sama sekali tidak menggubris uluran tangan Farih. Pria tua itu justru menepis tubuh Farih ke samping dengan kasar. Matanya terkunci pada Natasha dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kaget, hormat, dan ketakutan. Drama babak baru saja dimulai. Dan kali ini, Farih tidak akan memegang naskahnya. Suasana di Grand Ballroom yang semula riuh rendah oleh bisik-bisik cemoohan, mendadak senyap bagaikan kuburan. Udara terasa memadat, menekan dada setiap orang yang hadir. Semua mata kini beralih dari drama memalukan Farih dan Natasha, tertuju pada pintu masuk utama yang terbuka lebar. Di sana, berdiri seorang pria parubaya dengan karisma yang mengintimidasi. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, namun tubuhnya masih tegap dan langkahnya mantap. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sederhana namun, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di belakangnya, mengekor 4 orang asisten dan 2 pengawal pribadi. Itu adalah Pak Burhan, komisaris utama sekaligus orang kepercayaan mendiang ayah Natasha. Sosok legendaris yang memegang kendali operasional Nusantara Group selama sang pewaris tunggal belum muncul ke publik. Bagi karyawan seperti Farih, Pak Burhan adalah dewa penentu nasib. Satu anggukan darinya bisa berarti promosi jabatan, dan satu gelengan bisa berarti pemecatan. Farih menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin kembali mengucur di punggungnya. Momen yang ia impikan, bertemu langsung dan menjabat tangan Pak Burhan untuk mengamankan posisi direktur, kini terancam hancur berantakan karena kehadiran wanita yang ia sebut pembantu itu. "Sialan," umpat Farih pelan, matanya melirik tajam ke arah Natasha yang masih berdiri mematung dengan tatapan dingin. Farih panik. Ia tidak bisa membiarkan Pak Burhan melihat, sampah, ini mengotori pemandangan pestanya. Otak liciknya bekerja cepat. Dengan gerakan kasar yang tak terduga, Farih mencengkeram lengan Natasha, meremasnya kuat hingga Natasha meringis menahan sakit. "Minggir kamu," desis Farih tepat di telinga Natasha. "Jangan bikin malu aku di depan Pak Burhan. Sembunyi di belakang pilar sana, atau lebih baik kamu merangkak keluar lewat pintu dapur." Tanpa menunggu jawaban, Farih menyentakkan tubuh istrinya itu dengan keras ke samping. Bruk! Tenaga Farih yang didorong oleh kepanikan membuat tubuh ringkih Natasha terhempas. Ia kehilangan keseimbangan. Kaki Natasha yang terbalut sandal jepit licin tergelincir di atas lantai marmer. Ia jatuh terduduk dengan keras, siku tangannya membentur lantai hingga terdengar bunyi ngilu. Beberapa tamu wanita memeki kaget, menutup mulut mereka dengan tangan. Pemandangan itu begitu kasar dan tidak pantas dilakukan oleh seorang calon direktur. Namun, tak ada satupun yang berani maju menolong. Mereka takut menyinggung Farih yang sedang naik daun,
atau takut dianggap berteman dengan si pembantu gila? Zalina justru tersenyum puas melihat Natasha tersungkur di lantai. Dengan angkuh, ia menendang pelan ujung kaki Natasha agar menyingkir dari karpet merah yang akan dilewati Pak Burhan. Aduh, Mbak, kalau mau istirahat jangan di tengah jalan dong. Menghalangi tamu VVIP saja, sindir Zalina, lalu sibuk merapikan tatanan rambutnya dan membusungkan dada, bersiap menyambut sang komisaris. Farih tidak peduli pada Natasha yang kesakitan di lantai. Baginya, Natasha hanyalah gangguan yang sudah berhasil disingkirkan ke pinggir jalan. Ia segera memutar tubuhnya menghadap ke arah pintu masuk, menarik napas dalam-dalam, dan memasang topeng terbaiknya. Senyum lebar yang penuh kepalsuan dan rasa hormat yang dibuat-buat. Pak Burhan mulai melangkah masuk lebih dalam ke ruangan. Matanya yang tajam di balik kacamata berbingkai emas menyapu sekeliling ruangan dengan sorot menyelidik. Para manajer dan direktur divisi lain segera menundukkan kepala memberi hormat saat beliau lewat, membukakan jalan layaknya laut merah yang terbelah. Farih merapikan dasinya dengan gugup. Ia melangkah maju dengan percaya diri, berusaha menjadi orang pertama yang menyambut Pak Burhan di tengah ruangan. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa dialah bintang malam ini, anak emas perusahaan yang layak memimpin. Selamat malam, Pak Burhan. Seru Farih dengan suara lantang yang berwibawa, mencoba menarik perhatian pria tua itu. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, siap untuk menjabat tangan atau bahkan memeluk akrab jika diizinkan. Suatu kehormatan besar Bapak bisa hadir di acara yang saya kelola ini. Saya Farih, Pak. Manajer operasional yang mengajukan proposal pengembangan hotel bulan lalu. Saya yakin Bapak sudah membacanya. Cerocos Farih cepat, berusaha mempromosikan dirinya dalam detik-detik berharga itu. Farih terus berjalan mendekat, menghalangi pandangan Pak Burhan. Ia berdiri tegak, membusungkan dada, sementara di belakangnya, Zalina tersenyum manis, siap diperkenalkan sebagai pendamping sukses Farih. Maaf Pak, sedikit berantakan di sini, lanjut Farih sambil tertawa renyah, melirik sekilas ke arah Natasha yang masih terduduk di lantai di belakangnya. Ada sedikit insiden teknis. Biasalah, Pak, ada orang kurang waras yang menyusup masuk mengaku-ngaku kenal saya. Security kami agak lengah, tapi Bapak tenang saja, situasi sudah saya kendalikan. Saya akan pastikan, kotoran, ini segera dibuang keluar. Farih merasa bangga dengan ucapannya. Ia merasa telah menunjukkan ketegasan seorang pemimpin yang mampu mengatasi masalah krisis dengan cepat. Ia yakin Pak Burhan akan terkesan dengan caranya menangani gangguan. Namun, Farih salah besar. Langkah kaki Pak Burhan tidak melambat, justru semakin cepat. Tapi arah matanya bukan tertuju pada wajah Farih yang tersenyum lebar. Mata tua itu terkunci lurus ke satu titik di belakang punggung Farih. Ke titik di mana seorang wanita berjaket lusuh sedang mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Farih yang sudah mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman, menunggu disambut. Namun, tangan itu menggantung hampa di udara. Pak Burhan sama sekali tidak melihat Farih. Beliau berjalan melewatinya begitu saja, seolah Farih hanyalah partikel debu tak kasat mata. Bahu kokoh Pak Burhan bahkan menabrak bahu Farih dengan cukup keras saat beliau lewat, membuat tubuh Farih terhuyung ke samping, nyaris menabrak Zalina. Pak. Farih ternganga, senyumnya membeku di wajah. Rasa malu mulai merayap naik ke lehernya. Ia diabaikan. Di depan ratusan anak buah dan koleganya, ia diabaikan mentah-mentah. Suasana hening kembali mencekam. Para tamu menahan napas. Kenapa komisaris utama mengabaikan tuan rumah acara? Pak Burhan terus berjalan cepat. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah menjadi ekspresi panik dan khawatir yang sangat kentara. Ia setengah berlari kecil menuju tempat Natasha terjatuh. Asisten-asisten di belakangnya pun ikut berlari kecil. Wajah mereka pucat pasi seolah baru saja melihat bencana nasional. Farih berbalik badan, matanya membelalak bingung. Pak Burhan, jangan ke sana, Pak. Itu cuma pembantu gila. Dia berbahaya, bajunya kotor. Teriak Farih panik, takut bos besarnya tertular penyakit atau diserang oleh orang gila itu. Farih hendak mengejar dan menarik Pak Burhan menjauh, tapi langkahnya terhenti oleh hadangan dua bodyguard Pak Burhan yang bertubuh raksasa. Mundur! Bentak salah satu pengawal, mendorong dada Farih hingga ia mundur beberapa langkah. Di depan sana,
Pemandangan yang tak masuk akal terjadi. Pak Burhan, orang nomor 1 di perusahaan, sosok yang disegani para menteri dan konglomerat, tiba-tiba menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin. Ia bersimpuh tanpa mempedulikan celana mahalnya. Tangan Pak Burhan yang keriput namun halus terulur, bukan untuk menampar atau mengusir, melainkan dengan gemetar meraih bahu wanita lusuh itu. Natasha mendongak, matanya bertemu dengan mata Pak Burhan. "Nona?" Suara Pak Burhan terdengar bergetar, parau karena emosi yang tertahan. "Ya Tuhan, apakah Anda terluka?" Farih dan Zalina saling pandang dengan mulut terbuka lebar. Otak mereka gagal memproses apa yang sedang terjadi. Kenapa Pak Burhan berlutut di depan pembantu itu? Apakah Pak Burhan yang sudah tua itu matanya rabun dan salah mengenali orang? "Pak Burhan," seru Farih lagi, kali ini dengan nada frustrasi. "Bapak salah orang. Dia itu..." Ucapan Farih terpotong ketika Pak Burhan menoleh ke arahnya. Tatapan yang diberikan Pak Burhan kali ini bukan tatapan mengabaikan, melainkan tatapan membunuh. Sorot mata itu begitu tajam dan penuh amarah, membuat nyali Farih menciut seketika menjadi sebesar biji beras. Tapi perhatian Pak Burhan segera kembali pada Natasha. Ia melihat siku Natasha yang memerah, lalu melihat pil-pil obat yang berserakan di sekitar mereka. Wajah Pak Burhan memerah pada menahan murka. Ia perlahan membantu Natasha berdiri dengan sangat hati-hati, memperlakukannya seolah Natasha adalah keramik porselen paling rapuh dan paling berharga di dunia ini. Momen penentuan itu akhirnya tiba. Farih belum sadar bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri tepat di depan sang malaikat pencabut nyawa. Jantung Farih serasa berhenti berdetak saat melihat tangan Pak Burhan, tangan yang mengendalikan ribuan karyawan dan triliunan aset, dengan lembut menepuk-nepuk debu di bahu jaket hoodie Natasha yang kusam. Pria tua itu bahkan tidak ragu mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku jasnya untuk membersihkan noda kotor di lengan baju Natasha, seolah sedang membersihkan permata yang baru saja jatuh ke lumpur. "Pak Burhan, apa yang Bapak lakukan?" Farih berteriak histeris, suaranya pecah karena panik yang memuncak. "Itu kuman, Pak. Dia itu jorok. Dia cuma pembantu di rumah saya yang otaknya sedikit miring. Bapak jangan sampai tertipu akting dia." Farih maju selangkah lagi, nekat menerobos hadangan bodyguard untuk menarik Pak Burhan menjauh. Ia yakin Pak Burhan sedang terkena hipnotis atau salah paham. Tidak mungkin seorang komisaris utama merendahkan dirinya di depan wanita berpenampilan gembel seperti Natasha. Zalina ikut memanaskan suasana. Ia menutup mulutnya dengan gaya sok kaget, lalu berseru nyaring. "Ih, benar Pak. Jangan disentuh. Nanti Bapak gatal-gatal loh. Dia itu tiap hari kerjanya cuma ngepel sama bersihin WC di rumah Mas Farih." Mendengar ucapan itu, gerakan tangan Pak Burhan terhenti. Perlahan, sangat perlahan, Pak Burhan menegakkan tubuhnya. Ia berbalik menghadap Farih dan Zalina. Wajah kebapakan yang biasanya tenang dan penuh wibawa itu kini lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang membekukan darah siapa saja yang melihatnya. Aura di sekitar Pak Burhan berubah menjadi gelap dan menekan. "Diam," ucap Pak Burhan pelan. Suaranya tidak keras, tapi mengandung otoritas mutlak yang membuat Farih langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Pak Burhan melangkah maju satu langkah ke arah Farih. Matanya menyorot tajam, menusuk langsung ke manik mata Farih yang gemetar. "Kamu bilang dia kuman?" tanya Pak Burhan dengan nada rendah yang berbahaya. "Kamu bilang dia pembantu? Kamu bilang dia jorok?" Farih mengangguk kaku, keringat dingin membanjiri pelipisnya. "Iya, Pak. Memang fakta. Lihat saja bajunya." "Cukup," bentak Pak Burhan tiba-tiba. Gema suaranya memantul di dinding-dinding ballroom, membuat beberapa tamu wanita terlonjak kaget. Pak Burhan mundur 2 langkah, kembali berdiri di samping Natasha. Lalu, di hadapan ratusan pasang mata, di hadapan para direksi, manajer, investor, dan sosialita kota, Pak Burhan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir malam itu. Pria tua itu memutar tubuhnya menghadap Natasha sepenuhnya. Ia merapatkan kedua kakinya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan membungkuk 90 derajat dengan sikap hormat yang sempurna. Posisi membungkuk yang hanya dilakukan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Keheningan melanda ruangan itu. Benar-benar hening. Bahkan suara napas pun seolah tertahan. Dalam posisi membungkuk itu,
Suara Pak Burhan terdengar lantang dan bergetar menahan emosi. "Selamat malam, Bu Presdir. Maafkan keterlambatan saya. Maafkan saya karena membiarkan Anda dihina di rumah Anda sendiri." Duar. Kalimat itu meledak di udara lebih dahsyat daripada sambaran petir. 1 detik. 2 detik. Prang. Suara gelas kristal yang jatuh dan pecah berkeping-keping memecah keheningan. Gelas itu lepas dari tangan Zalina yang gemetar hebat. Mulut wanita cantik itu menganga lebar, wajahnya memucat seputih kertas. Matanya bolak-balik menatap Pak Burhan dan wanita lusuh di sebelahnya. "P. Presdir?" gumam Farih. Lututnya terasa lemas seketika, seolah tulang-tulangnya mencair. Bapak bercanda kan? Ini Natasha, Pak. Istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga. Dia..." Pak Burhan menegakkan tubuhnya kembali. Ia menatap Farih dengan pandangan jijik, lalu beralih menatap seluruh hadirin di ruangan itu. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Natasha. "Dengarkan saya baik-baik," seru Pak Burhan, suaranya menggelegar penuh karisma. "Kalian semua bertanya siapa wanita ini? Kalian menertawakan pakaiannya? Kalian jijik melihat sandalnya?" Pak Burhan menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada penuh penekanan di setiap katanya. "Wanita yang berdiri di depan kalian ini adalah putri tunggal dari mendiang Bapak Haryo Kusuma, pendiri Nusantara Group. Dia adalah pemegang 80% saham perusahaan tempat kalian bekerja. Dia adalah pemilik sahotel tempat kalian berdiri sekarang. Dia adalah Natasha Kusuma, presiden direktur sekaligus pimpinan tertinggi kita semua." Gelombang syok menghantam ruangan itu. "Hah? Anak Pak Haryo? Jadi gosip pewaris tersembunyi itu benar? Astaga, itu Bu Natasha? Kita baru saja menertawakan pemilik hotel ini." Wajah-wajah para tamu berubah drastis. Mereka yang tadi menutup hidung dan memandang jijik, kini wajahnya pucat pasi ketakutan. Mereka sadar baru saja menggali lubang kubur karir mereka sendiri. Farih mundur terhuyung-huyung, hingga punggungnya menabrak meja prasmanan. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunia di sekelilingnya berputar. "Nusantara Group milik ayah Natasha?" bisik Farih dengan suara tercekat. Ingatannya berputar cepat ke masa lalu. Ia ingat saat melamar Natasha, wanita itu hanya mengaku anak yatim piatu yang ditinggali sedikit warisan ruko oleh orang tuanya. Ia ingat betapa seringnya ia meremehkan Natasha yang tidak bekerja kantoran. Ia ingat bagaimana ia melempar uang receh ke wajah wanita yang ternyata hartanya ribuan kali lipat lebih banyak darinya. "Tamat riwayatku," batin Farih menjerit. Natasha, yang sedari tadi diam, perlahan mengangkat tangannya. Dengan gerakan tenang namun penuh wibawa, ia menurunkan tudung hoodie-nya. Rambut hitam panjangnya terurai jatuh. Meski tanpa make-up, dan meski mengenakan daster batik tua di balik jaketnya, aura yang memancar dari dirinya kini terasa berbeda. Bukan lagi aura istri yang tertindas, melainkan aura seorang ratu yang baru saja kembali ke tahtanya. Natasha menatap Pak Burhan dan mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak Burhan. Anda boleh tegak kembali." Suara Natasha terdengar jernih dan tegas. Tidak ada lagi getaran tangis. Natasha lalu mengalihkan pandangannya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, membuat siapa saja yang bertatapan dengannya langsung menunduk takut. Dan akhirnya, tatapannya berhenti pada dua sosok yang berdiri gemetar di dekat meja prasmanan, Farih dan Zalina. "Angkat kepalamu, Farih," ucap Natasha dingin. Farih tidak sanggup mendongak. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku bilang angkat kepalamu," bentak Natasha keras. Farih tersentak kaget dan refleks mengangkat wajahnya. Ia melihat sosok istrinya yang kini terasa begitu asing dan jauh. Sosok raksasa yang siap menginjak semut kecil bernama Farih. "Tadi kamu bilang gayaku norak, kan?" Natasha melangkah perlahan mendekati Farih. Suara langkah sandalnya yang berdecit kini terdengar, seperti dentang lonceng kematian bagi Farih. "Kamu bilang aku cuma pembantu, kan?" lanjut Natasha, kini berdiri tepat di hadapan suaminya yang sudah banjir keringat dingin. Natasha tersenyum tipis, senyuman yang membuat darah Farih membeku. "Kalau begitu, Farih, perkenalkan. Mulai detik ini, pembantu yang kamu hina ini adalah orang yang memegang kendali penuh atas hidup, karir, dan masa depanmu."
Zalina yang berdiri di samping Farih mencoba menyelinap pergi pelan-pelan. Ia melepas pegangan tangannya dari lengan Farih, berharap tidak terlihat. Dan kamu, Nona Zalina, panggil Natasha tanpa menoleh, membuat langkah Zalina membeku seketika. Jangan pergi dulu. Pertunjukannya baru saja dimulai. Bukankah tadi kamu yang paling semangat mengusirku? Natasha berbalik menghadap hadirin, lalu menatap Pak Burhan. Pak Burhan, panggil Natasha. Siap, Bu Presdir. Jawab Pak Burhan sigap. Siapkan surat pemecatan. Kita akan bersih-bersih sampah malam ini. Perintah singkat Natasha itu bagaikan vonis mati yang dijatuhkan hakim di ruang sidang. Siapkan surat pemecatan. Kalimat itu menggema, memantul di dinding-dinding Grand Ballroom yang mewah, menembus gendang telinga Farih hingga ke ulu hatinya. Farih, yang sedari tadi kakinya gemetar, tiba-tiba mendapatkan lonjakan adrenalin karena rasa takut kehilangan segalanya. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi ekspresi memelas yang menyedihkan. Ia memaksakan sebuah senyuman kaku, lalu mencoba maju mendekati Natasha dengan tangan terulur gemetar. Sayang, Natasha. Suara Farih terdengar parau dan dibuat selembut mungkin. Dengar dulu penjelasan Mas. Tadi itu Mas cuma bercanda. Itu taktik marketing, sayang. Biar orang-orang penasaran. Mas nggak mungkin serius menganggap kamu pembantu. Kamu kan nyawanya Mas, cintanya Mas. Farih mencoba menyentuh lengan Natasha, berharap sentuhan fisiknya bisa meluluhkan hati istrinya, seperti biasa saat mereka bertengkar kecil di rumah. Namun, belum sempat ujung jari Farih menyentuh kain jaket Natasha, dua orang bodyguard bertubuh kekar langsung bergerak secepat kilat. Mereka menepis tangan Farih dengan kasar dan mendorong dada bidang pria itu, hingga ia terhuyung mundur, nyaris terjungkal menabrak meja catering. Jangan sentuh, bentak Natasha. Suaranya tidak lagi pelan. Matanya menyala dengan api kemarahan yang sudah ditahan bertahun-tahun. Bercanda, kamu bilang? Natasha tertawa getir, tawa yang terdengar menyayat hati. Menyebut istrimu yang setiap hari bangun jam 4 pagi untuk mengurusmu sebagai pembantu, itu lelucon bagimu? Membiarkan selingkuhanmu menghinaku bau matahari itu taktik marketing. Natasha melangkah maju, setiap langkahnya membuat Farih mundur ketakutan. Aku memberimu kesempatan berkali-kali, Farih. Saat kamu lupa ulang tahun pernikahan kita, aku diam. Saat kamu memaki masakanku, aku diam. Saat kamu bilang malu jalan denganku, aku tetap diam. Aku pikir, mungkin aku yang kurang sempurna. Mungkin aku harus lebih sabar. Tapi malam ini, Natasha menunjuk wajah Farih tepat di depan hidungnya. Malam ini kamu sendiri yang membuka topengmu. Kamu bukan lelaki yang pantas dicintai. Kamu cuma parasit yang silau harta. Tetapi aku suamimu, Natasha. Kita suami istri, seru Farih panik, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Harta istri adalah harta suami juga, kan? Perusahaan ini berarti milik kita berdua kan? Kamu nggak bisa pecat suamimu sendiri. Apa kata orang nanti? Pak Burhan yang berdiri di samping Natasha mendengus keras, tak bisa menahan rasa jijiknya. Natasha menggeleng perlahan, menatap Farih dengan tatapan kasihan. Kamu salah besar, Farih. Apa kamu pernah membaca perjanjian pranikah yang ayahku siapkan dulu? Ah, aku lupa. Kamu terlalu sibuk menghitung uang sumbangan tamu undangan waktu itu, sampai kamu tanda tangan tanpa membaca isinya. Wajah Farih memucat. Ia memang asal tanda tangan waktu itu karena mengira Natasha miskin dan tidak punya aset apa-apa yang perlu dipisahkan. Semua aset Nusantara Group, termasuk hotel ini, rumah yang kita tempati, dan mobil yang kamu banggakan itu, semuanya tercatat atas nama Yayasan Keluarga Kusuma dan atas namaku pribadi. Tidak ada satu sen pun yang menjadi hakmu. Jelas Natasha dengan nada dingin yang menusuk. Tunggu rumah. Farih ternganga. Rumah itu? Bukannya kita beli pakai KPR gajiku. Natasha tersenyum sinis. Gajimu? Farih, sadarlah. Gajimu sebagai manajer itu cuma cukup buat gaya hidup hedonmu dan belanja ibumu. Cicilan rumah 25 juta per bulan itu selalu dibayar lunas oleh rekening pribadiku. Mobil Pajero yang kamu pakai jemput Zalina? Itu mobil operasional kantor yang aku izinkan kamu pakai lewat perantara HRD.
Kamu pikir perusahaan sebaik itu kasih fasilitas mobil mewah ke manajer level menengah sepertimu kalau bukan karena instruksi rahasia dariku? Fakta-fakta itu menghantam Farih bertubi-tubi. Kakinya lemas. Ternyata selama ini ia hidup dalam gelembung kemewahan yang ditiupkan oleh istri yang ia hina. Ia merasa seperti raja, padahal ia hanyalah penumpang gratisan. Jadi, aku nggak punya apa-apa, bisik Farih hampa. Tepat sekali, jawab Natasha tegas. Nol. Zalina, yang menyadari kapal Farih akan segera karam, langsung mencoba menyelamatkan diri. Ia melangkah menjauh dari Farih, wajahnya dipasang seolah-olah ia adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Bu Natasha, Bu Presdir. Ucap Zalina dengan suara bergetar, air mata buaya mulai menetes di pipinya. Sumpah, saya nggak tahu kalau Mas Farih sudah punya istri. Dia bilang ke saya dia duda kaya, Bu. Saya ditipu sama dia. Tolong jangan pecat saya, Bu. Saya cuma korban rayuan lelaki buaya ini. Zalina menunjuk Farih dengan jari telunjuknya yang lentik. Ini semua salah Farih. Dia yang paksa saya ikut malam ini. Farih menoleh kaget. Matanya melotot menatap Zalina. Heh, apa-apaan kamu? Tadi di mobil kamu yang bilang Natasha itu dekil. Kamu yang minta dibeliin tas Hermes pakai kartu kreditku. Bohong. Kartu kreditmu kan limitnya kecil. Balas Zalina tak mau kalah, membuka aib Farih di depan umum. Natasha mengangkat tangannya, seketika pertengkaran memalukan antara dua pengkhianat itu terhenti. Cukup dramanya, potong Natasha datar. Ia menatap Zalina dengan tatapan tajam yang membuat nyali wanita itu menciut. Zalina putri, kamu pikir aku bodoh? CCTV di lobi kantor merekam semuanya. Kamu tahu Farih punya istri. Kamu bahkan pernah sengaja menelepon ke rumah tengah malam cuma untuk memanas-manasi aku. Kan? Aku diam bukan berarti aku tidak tahu. Wajah Zalina pucat, mulutnya terkunci rapat. Skakmat. Natasha menoleh ke arah Pak Burhan. Pak Burhan, laksanakan perintah saya sekarang. Pak Burhan mengangguk tegas. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keamanan dan HRD pusat yang kebetulan juga hadir di ruangan itu. Cabut ID card Farih dan Zalina sekarang juga, perintah Pak Burhan lantang. Keluarkan surat pemecatan tidak hormat. Alasan, pelanggaran etika berat dan pencemaran nama baik pemilik perusahaan. Pastikan nama mereka masuk daftar hitam di Asosiasi Perhotelan seluruh Indonesia. Saya mau memastikan tidak ada satupun hotel bintang 5 yang mau mempekerjakan mereka, bahkan sebagai tukang cuci piring sekalipun. Dua petugas keamanan berseragam lengkap segera maju. Mereka mencopot paksa kartu identitas panitia yang tergantung di leher Farih dan Zalina. Farih mencoba memberontak, tapi tenaganya kalah jauh. Jangan, Pak Burhan, tolong. Saya punya cicilan. Ibu saya sakit. Teriak Farih histeris, air matanya mulai tumpah. Harga dirinya hancur lebur di depan ratusan kolega yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan mencemooh. Ibumu sehat, Farih, sela Natasha dingin. Dia cuma sakit, gengsi. Dan mulai besok, dia harus belajar hidup tanpa fasilitas dariku. Tidak ada lagi supir, tidak ada lagi pembantu, dan tidak ada lagi rumah mewah. Natasha melangkah mendekati Farih yang kini dipegangi oleh dua security. Ia menatap mata suaminya untuk terakhir kalinya. Tidak ada cinta di sana, hanya ada kekecewaan yang sudah mengering. Kunci mobil, tagih Natasha sambil menengadahkan tangannya. Apa? Farih gagap. Kunci mobil Pajero yang kamu bawa. Itu aset perusahaan. Kamu tidak berhak membawanya pulang. Kamu dan Zalina pulang naik apa terserah, asal jangan pakai asetku, ucap Natasha tegas. Dengan tangan gemetar hebat, Farih merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kunci mobil itu dan meletakkannya di telapak tangan Natasha. Rasanya seperti menyerahkan jantungnya sendiri. Simbol kesuksesannya, lambang kejayaannya, kini diambil kembali oleh pembantu yang ia sia-siakan. Bawa mereka keluar. Bersihkan ruangan ini dari sampah, perintah Natasha final. Petugas keamanan menyeret Farih dan Zalina yang menangis meraung-raung menuju pintu keluar. Farih terus menoleh ke belakang, memanggil nama Natasha, memohon ampun, tapi Natasha sudah membalikkan badan.
Wanita itu kembali menatap para tamu undangan yang masih terpaku dalam keheningan. Dengan tenang, Natasha merapikan sedikit rambutnya, lalu tersenyum tipis. Senyuman seorang penguasa yang baru saja membersihkan kerajaannya. Maaf atas gangguan kecil tadi, ucap Natasha lembut namun berwibawa melalui mikrofon yang disodorkan Pak Burhan. Silakan nikmati hidangannya. Anggap saja tadi itu hiburan pembuka. Tepuk tangan gemuruh seketika meledak memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan sopan santun, tapi tepuk tangan kekaguman dan rasa hormat yang tulus pada sosok wanita kuat di hadapan mereka. Sementara di luar gedung, Fahri dan Zalina dilempar ke trotoar jalanan yang dingin, tepat di tempat Natasha turun dari angkot tadi. Roda nasib telah berputar dengan sempurna. Suara jangkrik malam terdengar begitu nyaring, bersahutan dengan deru napas Fahri yang memburu. Ia berdiri di depan gerbang rumah mewahnya sendiri dengan perasaan hancur. Tidak ada lagi mobil Pajero mengkilap yang biasa ia parkir dengan bangga. Malam ini, ia pulang menumpang ojek online, menggunakan sisa uang receh terakhir di saku celananya, karena semua akses perbankannya telah dibekukan. Fahri melangkah masuk ke halaman dengan kaki diseret. Pikirannya kosong. Bayangan penghinaan di hotel tadi masih menari-nari di pelupuk matanya. Zalina sudah kabur meninggalkannya begitu tahu ia jatuh miskin. Bahkan wanita itu sempat meludahi sepatunya sebelum pergi naik taksi. Di ruang tengah, Bularas sedang duduk santai di sofa kulit impor sambil menikmati teh hangat. Wajah wanita parubaya itu berseri-seri, sudah membayangkan besok pagi akan pamer ke ibu-ibu arisan bahwa anaknya kini seorang direktur. Loh, Fahri. Bularas terlonjak kaget melihat putranya masuk dengan penampilan kacau. Kemeja keluar dari celana, dasi miring, dan wajah sembab bekas menangis. Kenapa kamu pulang jalan kaki? Mana mobil dinas barumu? Dan mana Zalina? Katanya mau merayakan promosi jabatan, tanya Bularas bertubi-tubi. Fahri tidak menjawab. Ia langsung ambruk berlutut di lantai, memeluk kaki ibunya sambil menangis meraung-raung. Hancur. Bu, semuanya hancur, racau Fahri. Kita habis, Bu, kita miskin. Ngomong apa kamu ini? Jangan bercanda, bentak Bularas panik. Belum sempat Fahri menjelaskan, tiba-tiba ruangan itu menjadi terang benderang oleh sorot lampu mobil dari arah halaman depan. Bukan hanya satu, melainkan iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam pekat yang berhenti tepat di depan pintu utama. Bularas mengernyit. Siapa itu? Tamu pejabatmu ya? Pintu rumah terbuka lebar. Masuklah 2 orang pengawal berbadan tegap yang langsung berdiri di sisi kiri dan kanan pintu. Di belakang mereka, melangkah masuk sosok wanita yang membuat mata Bularas melotot. Itu Natasha. Namun bukan Natasha yang tadi pagi ia suruh mengepel. Natasha kali ini berdiri tegak dengan dagu terangkat. Jaket hoodie lusuhnya sudah dilepas, menyisakan kaos hitam polos yang entah kenapa terlihat sangat berkelas saat ia kenakan. Di belakangnya, Pak Burhan berdiri dengan sikap hormat, membawa sebuah map dokumen. Heh, Natasha, teriak Bularas, bangkit dari sofa dengan berkacak pinggang. Berani-beraninya kamu pulang malam-malam bawa gerombolan laki-laki asing ke rumah anak saya. Dasar istri tidak tahu diri. Dari mana saja kamu keluyuran? Fahri pulang capek malah bikin onar. Natasha tidak menjawab. Ia berjalan tenang menuju sofa tunggal, tempat favorit Fahri, dan duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Tatapannya menusuk tajam ke arah mertuanya. Rumah anak ibu, ulang Natasha dengan nada datar namun dingin. Sepertinya ibu perlu bangun dari mimpi. Kurang ajar. Kamu berani membantah? Fahri, usir istrimu yang gila ini, seru Bularas pada Fahri. Namun Fahri hanya menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Sudah, Bu, jangan lawan dia. Dia pemilik semuanya, bisik Fahri parau. Apa maksudmu? Bularas bingung. Pak Burhan maju selangkah, membuka map di tangannya. Bularas, izinkan saya jelaskan. Sertifikat rumah ini, mobil yang biasa Anda pakai, bahkan perabotan yang Anda duduki, semuanya tercatat atas nama Nyonya Natasha Kusuma. Anak Anda, Saudara Fahri, tidak memiliki hak kepemilikan sebesar 1% pun. Bularas ternganga. Bohong. Fahri manajer sukses. Gajinya besar.
Natasha tersenyum sinis. Gaji Farih bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan kartu kredit ibu bulan lalu. Selama ini, saya yang menutupi semua gaya hidup parasit kalian. Saya diam karena saya menghargai Farih sebagai suami. Tapi karena tadi suami ibu mengumumkan pada dunia bahwa saya hanyalah pembantu. Natasha berdiri perlahan, matanya berkilat marah. Maka malam ini, pembantu ini akan memecat majikannya. Natasha menepuk tangan 2 kali. Pak Burhan, eksekusi. Siap, Bu Presdir, jawab Pak Burhan. Ia memberi kode pada para pengawal. Kalian berdua, tunjuk Natasha pada Farih dan Bu Laras. Saya beri waktu 10 menit. Kemasi baju-baju kalian. Ingat, hanya baju lama kalian. Perhiasan, tas branded, jam tangan, ponsel, dan semua barang mewah yang dibeli selama pernikahan, harus ditinggal. Itu dibeli pakai uang saya. Silakan angkat kaki dari rumah saya. Apa? Bu Laras menjerit histeris. Kamu mengusir kami? Malam-malam begini? Kami mau tidur di mana? Aku ini mertuamu, Natasha. Orang tua yang harus kamu hormati. Hormat? Natasha tertawa pelan. Di mana rasa hormat ibu saat menghina orang tua saya yang sudah meninggal? Di mana rasa hormat ibu saat menyebut saya norak dan dekil setiap hari? Waktu habis. Tidak ada negosiasi. Farih mencoba merangkak mendekati kaki Natasha. Sayang, tolong, beri kami kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku mau jadi supirmu, jadi tukang kebunmu, apa saja asal jangan usir kami. Natasha menepis tangan Farih dengan ujung kakinya, seolah menyingkirkan kotoran. Aku tidak butuh supir pengkhianat. Dan aku sudah punya banyak tukang kebun yang lebih jujur daripada kamu. Seret mereka keluar. Perintah Natasha dingin. Para pengawal langsung bergerak. Farih dan Bu Laras diseret paksa keluar rumah. Bu Laras menangis meraung-raung, memohon ampun, tapi Natasha sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Mereka dilempar keluar pagar besi yang tinggi. Tas pakaian mereka dilemparkan menyusul kemudian. Blam! Gerbang besi itu tertutup rapat di depan hidung Farih dan Bu Laras. Di dalam rumah, Natasha berdiri di balik jendela kaca besar, menatap keluar. Ia melihat mantan suami dan mertuanya berdiri terlunta-lunta di pinggir jalan yang gelap, persis seperti pengemis yang sering mereka hina. Langit malam itu menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan mereka. Sudah selesai, Bu? Tanya Pak Burhan lembut di belakangnya. Natasha berbalik, menarik napas panjang yang terasa sangat lega. Beban yang menghimpit dadanya selama 3 tahun ini akhirnya lenyap. Wajahnya kini bersinar, memancarkan aura kekuatan yang sesungguhnya. Sudah, Pak. Sangat selesai, jawab Natasha sambil tersenyum tulus. Besok kita mulai rapat pembenahan perusahaan. Saya ingin membuang semua orang-orang seperti Farih dari manajemen. Siap, Bu Natasha. Natasha melangkah menaiki tangga rumahnya. Bukan sebagai istri yang tertindas, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai ratu di istananya sendiri. Malam ini, ia tidur nyenyak, sementara mereka yang menyakitinya harus belajar bertahan hidup di kerasnya dunia yang sesungguhnya. Pesan moral. Jangan menilai buku dari sampulnya, penampilan luar bisa menipu. Seseorang yang terlihat sederhana bisa jadi memiliki derajat atau kemampuan jauh di atas kita. Menghina fisik dan penampilan hanya menunjukkan betapa rendahnya kualitas diri sendiri. Hargai pasangan, kesuksesan seorang suami seringkali ada karena doa dan pengorbanan istri yang tulus. Mengkhianati dan merendahkan pasangan sama saja dengan menghancurkan tiang penyangga hidup sendiri. Roda kehidupan berputar, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja, terutama jika digunakan untuk menyakiti orang lain.